Selamat bertemu kembali di channel saya, Siho Tanggalan Official. Di sini saya mau membahas mengenai hak guna bangunan atas tanah bagian 5, yaitu mengenai pemberian hak guna bangunan atas tanah bekas hak guna bangunan siklus pertama, ya. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Mengenai dasar hukum pembahasan mengenai hak guna bangunan atas tanah sudah cukup jelas, ya, dan cukup lengkap. Saya uraikan pada video hak guna bangunan atas tanah bagian 1, ya. Sehingga pada video hak guna bangunan atas tanah bagian 5 ini saya tidak perlu mengulanginya lagi. Itu saya persilakan untuk mengikuti video hak guna bangunan atas tanah bagian 1 tersebut, ya, supaya lebih jelas bagaimana dasar hukum hak guna bangunan atas tanah. Untuk mengawali, bahwa penggunaan HGB siklus pertama yang telah berakhir atau bekas HGB siklus pertama sama seperti pada pemberian HGB pertama kali, perpanjangan HGB dan pembaruan HGB. Juga diberikan untuk kegiatan usaha non-pertanian berupa perumahan, perkantoran, industri, pergudangan, pertokoan, perhotelan, rumah susun, pembangkit listrik, pelabuhan, atau penggunaan lainnya yang merujuk bangunan. Termasuk sarana pendukungnya, ya, seperti lapangan golf, agrowisata, penetasan atau hatchery, dan peternakan pembibitan atau breeding farm, sesuai dengan rencana induk atau master plan dari pemegang hak guna bangunan, ya. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang dimaksud dengan bekas HGB siklus pertama? Yang dimaksud dengan bekas HGB siklus pertama adalah tanah HGB yang kembali menjadi tanah negara, atau kembali menjadi tanah HPL, atau kembali menjadi tanah hak milik di dalam 3 klasifikasi. Antara lain, klasifikasi 1, HGB pemberian pertama kali yang sudah diperpanjang dan sudah diperbarui, jangka waktunya berakhir, ya. Klasifikasi 2, HGB pemberian pertama kali yang sudah diperpanjang, jangka waktunya sudah berakhir lebih dari 2 tahun, akan tetapi tidak dimohonkan pembaruannya. Klasifikasi 3, HGB pemberian pertama kali yang tidak diperpanjang, jangka waktunya sudah berakhir lebih dari 2 tahun, akan tetapi tidak dimohonkan pembaruannya. Kebijakan pemerintah atau kebijakan selanjutnya terhadap tanah bekas hak guna bangunan siklus pertama adalah sebagai berikut, ya. Untuk HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama, 1, tanah bekas HGB siklus pertama, baik klasifikasi 1, 2, dan 3, akan ditata kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikannya oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN. Dengan ketentuannya, diberikan prioritas kepada bekas pemegang HGB untuk mengajukan permohonan HGB kembali. Akan tetapi, apabila bekas pemegang HGB tidak mengajukan permohonan HGB kembali, maka diberikan kepada bank tanah dengan hak pengelolaan, atau digunakan untuk keperluan umum
atau kepentingan umum, atau digunakan untuk reforma agraria, proyek strategis nasional, dan atau cadangan negara lainnya, ya. Khusus terhadap bekas HGB siklus pertama klasifikasi 1 dilakukan hal-hal seberikut, ya. A. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat di dalam tenggang waktu 5 tahun sebelum HGB siklus pertama klasifikasi 1 berakhir melakukan penelitian mengenai penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah HGB. Penelitian ini tujuannya untuk mengetahui apakah tanah HGB masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh bekas pemegang HGB sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak guna bangunan. Apakah syarat pemberian HGB dipenuhi dengan baik oleh bekas pemegang hak guna bangunan? Apakah bekas pemegang HGB masih memenuhi syarat sebagai subjek atau pemegang HGB? Apakah tanah HGB masih sesuai dengan rencana tata ruang atau RTR? Apakah tanah HGB tidak dipergunakan dan atau direncanakan untuk kepentingan umum? Apakah tanah HGB sesuai dengan sumber daya alam dan mendukung lingkungan hidup? Dan apakah tanah HGB didukung oleh keadaan tanah dan masyarakat sekitar? Ya, ini yang ingin diketahui dari penelitian itu. Kemudian hasil penelitian dilaporkan kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN. Selanjutnya, tanah HGB itu dapat dimohonkan HGB oleh bekas pemegang HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama klasifikasi 1 untuk diberikan kembali kepada pemohon dengan hak guna bangunan, ya. Apakah sebagian atau seluruh bidang tanah bekas HGB siklus pertama klasifikasi 1 atau seluruhnya, ya. Sebagian atau seluruhnya. Dalam proses pemberian HGB ini juga melibatkan panitia A. B. Apabila atas permohonan HGB tersebut hendak tidak diberikan kembali HGB bekas HGB siklus pertama klasifikasi 1, apakah sebagian atau seluruhnya, kepada bekas pemegang HGB yang memohonkan HGB, maka terlebih dahulu harus diberitahukan kepada pemohon, yaitu bekas pemegang HGB, tentang tidak diberikannya kembali HGB dimaksud melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat. Dan selanjutnya mengenai status bangunan beserta benda-benda maupun tanaman tumbuh yang ada di atas tanah bekas HGB sehubungan dengan tidak diberikannya kembali HGB, apakah sebagian atau seluruhnya, kepada bekas pemegang HGB yang bersangkutan, maka bangunan beserta benda-benda maupun tanaman tumbuh yang ada di atas tanah bekas tanah HGB adalah dikuasai langsung oleh negara, ya. Hanya saja jika itu merupakan aset barang milik negara atau barang milik daerah, maka status bangunan beserta benda-benda maupun tanaman tumbuh yang ada di atas bekas tanah HGB tersebut, maka mengenai statusnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya. Sekarang untuk bekas HGB siklus pertama di atas tanah HPL, ya, bahwa kebijakan selanjutnya terhadap tanah HGB siklus pertama yang telah berakhir bekas HGB siklus pertama merupakan kewenangan pemegang hak pengolahan
untuk mengaturnya atau sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah antara pemegang hak pengelolaan dengan bekas pemegang HGB, ya. Kemudian apabila tanah bekas HGB siklus pertama di atas tanah hak pengelolaan tidak akan diberikan lagi kepada bekas pemegang HGB yang memohonkan HGB, maka pemegang hak pengelolaan terlebih dahulu harus memberitahukan kepada bekas pemegang HGB yang bersangkutan tentang tidak diberikannya lagi HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama dimaksud, ya. Sedangkan mengenai status bangunan beserta benda-benda maupun tanaman tumbuh yang ada di atas tanah bekas HGB siklus pertama di atas tanah pengelolaan adalah sesuai dengan isi surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemegang hak pengelolaan dan bekas pemegang HGB, ya. Untuk bekas HGB siklus pertama di atas tanah hak milik sekarang, bahwa kebijakan selanjutnya terhadap tanah HGB siklus pertama yang telah berakhir atau bekas HGB siklus pertama di atas tanah hak milik merupakan kewenangan pemegang hak milik untuk mengaturnya atau sesuai dengan isi surat perjanjian pemberian hak milik antara pemegang hak milik dengan bekas pemegang hak guna bangunan. Kemudian apabila tanah bekas HGB siklus pertama di atas tanah hak milik tidak akan diberikan lagi kepada bekas pemegang HGB yang memohonkan HGB, maka pemegang hak milik terlebih dahulu harus memberitahukan kepada bekas pemegang HGB yang bersangkutan tentang tidak diberikannya lagi HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama. Sedangkan mengenai status bangunan beserta benda-benda maupun tanaman tumbuh yang ada di atas tanah bekas HGB siklus pertama di atas tanah milik adalah sesuai dengan isi surat perjanjian pemberian hak milik antara pemegang hak milik dan bekas pemegang HGB, ya. Di dalam pembahasan video bagian 5 mengenai pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama ini, ada 4 bagian materi lainnya yang perlu dibahas berikut ini, ya. Pertama, mengenai yang berwenang memberikan HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama. Khusus yang berwenang memberikan HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama untuk HGB di atas tanah negara dan di atas tanah APL sama dengan yang berwenang memberikan HGB atas tanah untuk perpanjangan HGB dan pembaruan HGB di atas tanah negara, ya, dan di atas tanah pengelolaan, yaitu A. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota berwenang untuk memberikan HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama di atas tanah negara untuk persorangan seluas tidak lebih dari 3.000 meter persegi atau untuk badan hukum seluas tidak lebih dari 20.000 meter persegi atau 2 hektar. Serta berwenang memberikan semua HGB di atas tanah hak pengelolaan tanpa menyebutkan batasan luasnya. Tapi tentunya luasannya mengacu kepada ketentuan yang pelimpahan wewenang, ya. Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan dapat melebihi luasan tadi, ya, melalui pelimpahan khusus secara insidentil dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN sesuai kewenangannya. Pelimpahan khusus ini didasarkan adanya permohonan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dengan mendasarkan pada pertimbangan sebagai berikut, ya. Bahwa sumber daya manusia dan sarana prasarana di Kantor Pertanahan Kabupaten Kota memadai, ya.
Kemudian dalam rangka pelaksanaan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Atau karena adanya amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Atau adanya kebijakan khusus Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN. B. Yang berwenang adalah Kakanwil BPN Provinsi untuk memberikan HGB atas tanah bekas HGB Siklus pertama di atas tanah negara untuk persorangan seluas lebih dari 3.000 meter persegi sampai dengan tidak lebih dari 10.000 meter persegi atau 1 hektar. Dan untuk badan hukum seluas lebih dari 20.000 meter persegi atau 2 hektar sampai dengan tidak lebih dari 150.000 meter persegi atau 15 hektar. C. Yang berwenang Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN untuk memberikan HGB atas tanah bekas HGB Siklus pertama di atas tanah negara selebihnya yang tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, ya. Yang untuk jelasnya untuk persorangan seluas lebih dari 10.000 meter persegi atau lebih dari 1 hektar. Dan untuk badan hukum seluas lebih dari 150.000 meter persegi atau lebih dari 15 hektar. Itu wewenang menteri, ya. Lalu yang berwenang untuk memberikan HGB atas tanah bekas HGB Siklus pertama di atas tanah hak milik adalah pemegang hak milik yang bersangkutan, ya, melalui perjanjian pemberian hak milik berdasarkan akta PPAT. Kedua, mengenai syarat-syarat permohonan pemberian HGB atas tanah bekas HGB Siklus pertama. Syarat ini dibagi dalam 3 bagian sesuai dengan asal tanah atau objek dari HGB, yang meliputi pemberian HGB atas tanah bekas HGB Siklus pertama di atas tanah negara, pemberian HGB atas tanah bekas HGB atas tanah Siklus pertama di atas tanah hak pengelolaan, dan pemberian HGB atas tanah bekas HGB Siklus pertama di atas tanah hak milik, ya. Sekarang mengenai syarat-syarat permohonan pemberian HGB atas tanah bekas HGB Siklus pertama di atas tanah negara, ya. Syarat-syaratnya adalah terdiri dari A. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK, atau fotokopi identitas pemohon berupa KTP KK, fotokopi identitas kuasa berupa KTP, dan surat kuasa apabila dikuasakan. Ini untuk identitas yang pemohonnya perorangan, ya. Kemudian untuk yang pemohonnya badan hukum yang berkaitan dengan identitas ini berupa fotokopi akta pendirian dan pengesahannya berikut perubahan akta pendirian terakhir dan pengesahan perubahannya, atau peraturan pendirian perusahaan, ya, nomor induk berusaha atau NIB dari OSS atau Online System Submission atau TDP tanda daftar perusahaan, ya. B. Syarat asli sertifikat bekas guna bangunan, ya. C. Surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat melalui permohonan informasi pertanahan yang diajukan tersendiri oleh pemegang HGB atau kuasanya. Maksud kami bekas pemegang HGB atau kuasanya. D. Peta bidang tanah dalam hal dilakukan pengukuran ulang atas bidang tanah yang HGB, ya. E. Syarat persetujuan dari pemegang hak tanggungan termasuk apabila terjadi perubahan luas tanah HGB. Ini diperlukan apabila HGB dibebani hak tanggungan, ya. F.
Syarat sertifikat layak fungsi. Ini persyaratan khusus untuk permohonan perpanjangan HGB. Di atasnya dibangun rumah susun ya. G. Syarat bukti pelaksanaan CSR ya, atau Corporate Social Responsibility, atau tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini syarat dalam hal pemohon adalah badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam ya. J. Syarat bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah HGB yang dimohon, seperti fotokopi SPP TPPB tahun berjalan dan lain-lain. Ini sifatnya fakultatif ya. Apabila ada aja, artinya tidak ada pun tidak masalah. K. Syarat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPP EBT dari yang bersangkutan di bawah tangan ya. Ini untuk yang pemohonnya perorangan. Atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah SPP EBT dalam bentuk tanotaril bila pemohonnya badan hukum ya. Isi surat pernyataan ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat mutlak untuk dapat diberikannya pemberian HGB ya. L. Syarat dokumen perencanaan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah HGB. Sekarang mengenai syarat-syarat permohonan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama di atas tanah hak pengolahan ya. Syarat-syaratnya adalah juga sama atau berserupa dengan semua syarat dalam permohonan pemberian HGB pertama kali, perpanjangan HGB dan pembaruan HGB di atas tanah negara ya. Sama ya. Kecuali syarat mengenai surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPP EBT baik untuk perorangan maupun untuk badan hukum, dan dokumen perencanaan peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah HGB tidak terdapat atau tidak ada dalam syarat pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama mengenai hak pengolahan ini. Serta selain itu terdapat syarat tambahan ya untuk HGB di atas tanah pengolahan ini, yaitu berupa surat rekomendasi dari pemegang hak pengolahan mengenai pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama di atas tanah BL, yang isinya juga menyangkut atau memuat keterangan mengenai bangunan dan fasilitas pendukung telah efektif digunakan dan atau dimanfaatkan. Berikut mengenai syarat-syarat permohonan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama di atas tanah milik ya. Syarat-syarat juga sama atau serupa dengan semua syarat dalam permohonan pemberian HGB, perpanjangan HGB, dan pembaruan HGB di atas tanah milik, di atas tanah ya, di atas tanah negara maksudnya, kecuali syarat mengenai surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah SPP EBT baik untuk perorangan maupun untuk badan hukum, serta dokumen perencanaan peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah guna bangunan tidak terdapat atau tidak ada dalam syarat pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama di atas tanah milik. Serta selain itu terdapat syarat tambahan untuk pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama di atas tanah milik, yaitu berupa surat perjanjian pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama antara pemegang hak milik dengan bekas pemegang HGB yang dibuat dalam akta PPAT, yang isinya juga memuat keterangan mengenai bangunan dan fasilitas pendukung telah efektif digunakan dan atau dimanfaatkan.
Ketiga, materi mengenai mekanisme ataupun tata cara pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama di atas tanah negara atau di atas tanah pengelolaan ya. Satu, pemohon orang atau badan hukum mengajukan permohonan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama secara tertulis melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dengan melengkapi ataupun melampirkan persyaratan seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Dua, setelah menerima berkas permohonan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota melalui petugas yang ditunjuknya melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan, maka diberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya. Serta apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka kepada pemohon diberikan tanda penerimaan dokumen persyaratan serta diterbitkan SPS atau surat perintah store kepada pemohon untuk pembayaran biaya PNBP atau pendapatan negara bukan pajak untuk pemeriksaan tanah oleh panitia A sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pemeriksaan tanah ini, Bapak pemohon diwajibkan menanggung transport menanggung jawab transport untuk panitia A dalam melakukan pemeriksaan tanah atas tanah HGB yang dimohonkan. 3. Setelah berkas permohonan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama diterima lengkap dan pemohon telah melakukan pembayaran biaya PNBP pemeriksaan tanah oleh panitia A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota melalui panitia melakukan pemeriksaan tanah yang dimohonkan HGB ke lapangan berdasarkan berkas permohonan ya, baik dari segi aspek juridis maupun dari aspek fisik. Hasil pemeriksaan tanah oleh panitia ini dituangkan dalam produk atau dokumen berupa risalah panitia pemeriksaan tanah. Pemeriksaan tanah ini dilakukan dengan ketentuan ya, apabila dari hasil pemeriksaan tanah oleh panitia A ternyata terdapat perubahan kondisi di lapangan atau lokasi areal tanah HGB, maka dilakukan pengukuran ulang ya, dan atau penataan batas tanah HGB yang dimohonkan. Serta hasil dari pengukuran ini dituangkan dalam produk berupa peta bidang tanah hasil pengukuran ulang. Dalam pengukuran ulang tanah ini, pemohon harus membayar biaya PNBP pengukuran ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, mengenai kewenangan untuk melakukan pengukuran bidang tanah termasuk dalam pengukuran ulang ini adalah sebagai berikut ya. Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota untuk melakukan pengukuran yang luasnya di bawah 10 hektar ya. Kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi untuk melakukan pengukuran yang luasnya 10 hektar sampai dengan tidak lebih dari 1000 hektar. Selebihnya menjadi kewenangan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. 4. Setelah dilakukan kegiatan pemeriksaan tanah oleh panitia dan atau dilakukan pengukuran ulang atau penataan batas tanah, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama yang dimohonkan apabila telah dipenuhi syarat lengkap tentunya.
atau Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan SK penolakan permohonan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama yang disertai alasan penolakannya. Ya. Ini dilakukan apabila kewenangan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, ya. Atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menyampaikan berkas permohonan HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dengan surat pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang memuat pendapat, pertimbangan, dan usulan dapat atau tidaknya permohonan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama dikabulkan. Ini dilakukan apabila kewenangan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama adalah merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau kewenangan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, ya. 5. Setelah menerima berkas permohonan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi melalui pejabat yang membidangi atau petugas yang ditunjuknya melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan dan melakukan pengkajian dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan, maka diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota untuk melengkapinya. Serta apabila telah memenuhi syarat lengkap, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama yang dimohonkan, ya. Atau menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama yang disertai alasan penolakannya. Atau Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi menyampaikan berkas permohonan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dengan surat pengantar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang memuat pendapat, pertimbangan, dan usulan dapat atau tidaknya permohonan dikabulkan, ya. Permohonan dikabulkan. Penyampaian berkas permohonan perpanjangan HGB kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dapat dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala BPN, di mana berkas permohonan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama secara fisik disimpan di kantor wilayah BPN Provinsi, ya. Jadi tadi dilakukan itu apabila kewenangan pemberian HGB dimaksud adalah kewenangan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, ya. 6. Setelah menerima berkas permohonan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui dirjen yang membidanginya atau pejabat atau petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama dan melakukan pengkajian dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan, maka diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota untuk melengkapinya, ya. Serta apabila telah memenuhi syarat lengkap, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN menerbitkan surat keputusan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama yang dimohonkan, ya. Atau menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama yang dimohonkan, ya.
7. Setelah memperoleh SK pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama yang dimohonkan, maka pemohon mengajukan permohonan pendaftaran haknya secara tertulis dengan cara mengisi formulir permohonan yang tersedia di kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan dengan dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya apabila dikuasakan, serta membayar biaya PNBP pendaftaran haknya di loket pelayanan pertanahan dengan melampirkan persyaratan berupa surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota atau surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN mengenai pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama, ya. Kemudian melampirkan surat kuasa apabila dikuasakan, serta melampirkan persyaratan lainnya sesuai surat keputusan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama. 8. Apabila permohonan pendaftaran pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama sudah memenuhi syarat lengkap, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menerbitkan dan menandatangani sertifikat HGB atas tanah dimaksud, ya. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang telah ditunjuk ataupun ditetapkan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN sebagai Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang melaksanakan pendaftaran tanah secara elektronik, maka pendaftaran surat keputusan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama ini dilakukan secara elektronik dengan produk berupa sertifikat HGB elektronik atau sertifikat HGB-L, ya. Keempat, ya, materi keempat mengenai waktu penyelesaian pelayanan permohonan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama secara manual, ya, yaitu 30 hari untuk permohonan perpanjangan HGB yang luasnya, maksud kami 30 hari untuk permohonan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama yang luasnya tidak lebih dari 2000 meter persegi. 49 hari untuk permohonan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama yang luasnya lebih dari 2000 meter persegi sampai dengan 150.000 meter persegi atau 15 hektar, ya. Dan 89 hari untuk permohonan pemberian HGB atas tanah bekas HGB siklus pertama yang luasnya lebih dari 150.000 meter persegi atau lebih dari 15 hektar. Dalam jangka waktu penyelesaian pelayanan ini tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas atau dokumen dari kantor wilayah BPN Provinsi ke kantor Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau sebaliknya, ya. Saya sudahi pembahasan video HGB atas tanah bagian 5 ini sampai di sini. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau melalui WA 081251240000 atau melalui email harlen@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.